ini aku kuliah S2 Administrasi Kebijakan Kesehatan di Universitas Airlangga. Jadi mungkin ini mau sharing sedikit ke teman-teman yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul di dalam diri atau benak masing-masing tentang kuliah S2. Yang pertama itu kenapa kuliah S2? Karena menurutku kita itu harus kuliah selagi masih produktif, dalam artian umur kita masih muda. Kenapa? Karena semakin dewasa atau semakin berumur, daya tangkap itu akan semakin berkurang, daya juang juga akan semakin berkurang menurutku. Atau mungkin jika sudah kerja di satu tempat tertentu, rasa nyaman itu akan timbul dan buat kita untuk malas kuliah. Terlebih kita kan perempuan. Untuk teman-teman yang sudah berkeluarga, punya pertimbangan sendiri untuk kuliah, apalagi kalau punya anak yang masih kecil. Itu yang pertama, kenapa kuliah S2. Yang kedua, tujuan dan goalsnya itu beda-beda untuk setiap orang. Dari teman-temanku sendiri tuh berbeda-beda. Ada teman-teman yang mau naik jabatan, ada juga beberapa teman-teman yang menunjang pekerjaannya, ada juga teman-temanku itu yang kuliah untuk menunjang usahanya. Kalau dari diriku pribadi, saya rasa ini dapat menunjang karirku, membuka wawasanku, kemudian kalau memang insya Allah punya rezeki lebih, saya bisa mengembangkan diriku sendiri di AKK itu sendiri ke depannya. Kemudian mungkin juga banyak pertanyaan, kerja dulu atau kuliah dulu? Sebenarnya kerja dulu atau kuliah dulu itu tergantung dari pertimbangannya teman-teman masing-masing. Kebetulan selama saya kuliah S2 ada cukup banyak teman-teman yang beragam. Cukup banyak teman-teman itu yang ada beberapa yang fresh graduate bahkan langsung kuliah S2, ada juga yang kerja. Jadi itu dikembalikan lagi, tergantung dari pertimbangan teman-teman masing-masing, dari biaya, pekerjaan, dan keluarga sih kalau menurutku, serta waktu. Kalau memang teman-teman punya biaya lebih dan orang tua bisa mensupport, kalau memang mampu dan sanggup dan suka, silahkan. Tapi kalau teman-teman mungkin punya pertimbangan lain, misalnya seperti keluarga, mungkin punya suami atau anak, atau punya istri, mungkin pengen menikah dulu atau pengen kerja dulu, itu juga dipersilahkan. Hanya saja perbedaan yang paling mencolok kalau ketika ketemu sama teman-teman yang sudah bekerja dan belum bekerja. Teman-teman yang sudah bekerja itu ketika misalnya dikasih teori atau penjelasan, untuk contohnya itu lebih applicable, lebih mudah diaplikasikan ke pekerjaan mereka. Jadi mereka langsung menarik contoh dari kesehariannya mereka. Sedangkan untuk teman-teman yang belum bekerja tidak seperti itu. Jadi masih bahasanya, masih menghayal, masih menggambarkan di pikiran, oh kira-kira nanti begini. Jadi sebenarnya karena kelas S2 itu beragam latar belakang dan kemudian pekerjaannya, teman-teman yang belum bekerja itu juga bisa dapat insight dari teman-teman yang sudah bekerja. Terus kalau memang kebutuhannya teman-teman S2 ini misalnya untuk jadi dosen, lebih baik sih langsung kuliah sih kalau menurutku. Selesai S1 langsung S2 kalau memang goalsnya atau tujuan itu jadi dosen. Jadi semua itu sebenarnya dikembalikan ke tujuan masing-masing. Kalau memang mampu dan sanggup, silahkan. Tapi kalau memang misalnya masih butuh dana, masih butuh pengalaman, bisa kerja dulu mungkin 1 atau 2 tahun, kemudian nanti bisa kembali sekolah lagi. Kemudian boleh nggak sih S2 itu nggak linear? Sebenarnya sih boleh-boleh saja. Kalau di AKK sendiri kan seperti di video sebelumnya yang saya jelaskan, untuk teman-teman yang bukan SKM, dokter gigi, kemudian kalau tidak salah bidan atau bukan lulusan kesehatan, itu dia akan ada kelas matrikulasi. Jadi di beberapa bidang studi itu sebenarnya memboleh-bolehkan saja ya untuk S2 yang tidak linear. Mungkin di prodi-prodi lain juga biasanya ada syarat tertentu, tapi setahu saya, sepengetahuan saya ya, jadi tolong dibenarkan jika saya salah, itu boleh saja asal tidak masuk di syaratnya. Jadi teman-teman itu sebelum misalnya mau S2 apa,
linear atau tidak, silahkan dicek dulu di persyaratan dari kampus dan prodinya, karena ada memang beberapa mungkin beberapa perusahaan atau tempat kerja itu minta pekerjanya untuk S2 tapi yang tidak linear, atau mungkin sudah terbiasa di jabatan tersebut, jadi disarankan untuk S2 jurusan yang lain seperti itu. Terus persiapan untuk S2. Persiapan untuk S2 itu sebenarnya kalau menurutku itu yang paling penting adalah waktu. Jadi teman-teman harus meluangkan waktu. Entah itu teman-teman sambil kerja atau tidak sambil kerja, yang jelas ada waktu yang akan terbuang kalau nanti teman-teman S2. Kemudian selain waktu adalah dana atau biaya. Jadi seperti yang kita tahu ya, untuk sekolah itu kan dari awal pendaftaran, kemudian seleksi itu akan mengambil dana. Jadi kalau saya yang paling penting kalau bisa dipersiapkan dana dari awal, karena kita nanti butuh dana untuk bayar SPP, untuk riset dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi penting sekali punya waktu support dana. Jadi kalau kenapa waktu, karena sepertinya ada beberapa teman yang tidak bisa mengatur waktu sehingga kuliahnya itu tidak selesai karena mungkin kesibukan pekerjaan dan lain halnya. Jadi kita itu harus memberikan komitmen untuk menyediakan waktu untuk kuliah. Kemudian yang ketiga adalah support system. Jadi pentingnya itu ada punya support system dari teman dan keluarga, karena bagaimanapun keluarga itu tempat kita ditopang, tempat kita cerita, tempat kita bersandar. Jadi penting sekali punya keluarga yang support. Jadi buat kayak teman-teman yang sudah bekerja mungkin bisa lebih aman menitipkan anaknya. Untuk yang teman-teman yang belum bekerja mungkin bisa disupport dana dan support dukungan, seperti itu sih. Jadi support system itu penting sekali. Jadi punya keluarga yang satu pandangan visi misi, kayak misalnya perempuan itu tidak apa-apa sekolah, harus pintar, kayak gitu-gitu sih menurutku. Jadi support system itu sangatlah penting. Kemudian alasan memilih universitas yang sekarang. Kenapa saya memilih UNER? Karena kalau dari saya pribadi, dari VT sebelumnya, kalau untuk pendaftaran UNER itu yang paling fleksibel buat saya pribadi, dimana untuk tesnya bisa dilakukan secara online, dan untuk tes dan ketika sudah lulus baru saya harus ke kampus. Jadi meminimalisir perpindahan saya dari tempat tinggal saya ke Surabaya. Jadi seperti itu. Kemudian berdasarkan hasil riset saya juga untuk pembiayaan, karena di sini saya kan biaya mandiri ya teman-teman. Jadi yang saya sanggup itu adalah pembiayaan di UNER. Kemudian dari mungkin akses dari kota saya ke UNER juga ada pesawat langsung, karena saya kan tinggalnya bukan di Pulau Jawa. Kemudian yang paling utama sih karena tesnya sih fleksibel dan memudahkan saya sih kalau itu. Dan ternyata setelah dapat informasi kalau AKK itu merupakan salah satu terbaik di FKM itu terbaik di Indonesia. Terus, nah apakah kalau kuliah S2 itu harus punya topik atau penelitian tesis? Kalau kita mendaftarkan seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau kita itu wajibnya punya proposal. Jadi sebenarnya teman-teman bisa memikirkan untuk masalahnya yang ada. Kalau memang belum kerja, ada beberapa teman itu yang menggunakan proposal penelitiannya ketika S1. Kalau yang sudah bekerja bisa menggunakan penelitiannya yang masalah yang ada di tempat kerjanya untuk dijadikan bahan penelitian, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak harus, karena ketika kita sudah di dalam, kita itu bakal ketemu sama dosen-dosen yang bisa kasih insight, baiknya begini, baiknya begitu. Dan sejujurnya saat ini pribadi saya sendiri juga lagi menentukan judul
ada begitu banyak masalah, tapi kan meramu masalah menjadi judul tesis itu kan kita butuh arahan dan bimbingan ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau sudah masuk akan bisa didiskusikan lebih jauh ke dosen-dosen di AKK. Kemudian teman-teman juga harus tahu peluang kerjanya itu setelah lulus seperti apa. Untuk teman-teman yang fresh graduate, yang saya dengar beberapa itu mereka memilih untuk rencananya akan menjadi dosen. Untuk teman-teman yang bekerja, ada yang bekerja di BUMN, ada teman-teman yang punya klinik, ada juga teman-teman yang PNS, itu mungkin sudah ada gambaran untuk pekerjaan kedepannya. Apakah di bagian, kalau AKK kan khususnya bagian manajerial ya, jadi sudah ada gambaran untuk pengembangan karir kedepannya. Jadi meskipun belum kerja pun sebenarnya tidak apa-apa, yang penting kita, kalau kata dosen saya itu, kita punya gambaran visi ke depan itu seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal lain yang mungkin teman-teman mau sharing, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.